Kalau pada ujungnya adalah konsisten depo, bukan konsisten profit, konsisten deposit, ya. Apakah ada? Banyak sekali. Maka yang kita harapkan adalah konsisten di profitnya. Oke, kita masuk di yang pertama, di teknik yang akan kita sampaikan. Ya, namanya teknik Wijaya Trading saja. Ya, biar tidak ada yang menyamai. Kenapa tekniknya seperti itu? Kenapa tekniknya berbeda? Ya, itulah yang kita sudah eh, persiapkan buat teman-teman. Kalau tidak cocok, kita juga tidak memaksa. Yang pertama, kita mulai dulu untuk bisa memahami teknik sederhana dari Wijaya Trading. Yang pertama, cukup pahami bagaimana cara membaca tren atau struktur candle atau struktur pasarnya. Ada tren, kemudian ada struktur candle. Tren itu bagaimana? Tren itu adalah kecenderungan. Ada kecenderungan. Ya, sebenarnya tren ini ada dua, tren naik, tren turun, ada sideways, datar. Tren naik, tren turun, ada sideways. Ya, tentu yang paling bisa berpotensi menghasilkan adalah tren, baik naik maupun turun. Bagaimana cara membaca tren? Ya gampang. Visual saja, dilihat secara kasat mata, perhatikan ujung atas dan ujung bawah atau swing high, swing low-nya. Naik, kemudian turun. Naik, kemudian turun. Naik, kemudian turun. Perhatikan ayunan-ayunannya atau sudut-sudutnya. Ketika di bawah sudutnya makin ke atas, ketika sudut yang atas ini makin ke atas, ketika yang ayunan di atas ini makin ke atas, maka ini namanya tren naik. Ya, paling penting tidak melawan tren, karena tren ini ibaratnya pemainnya besar, bank-bank besar, ya, pemodal-pemodal besar. Nah, kita ini apa? Kita ini hanya butiran debu di tengah samudera yang tidak ada harganya sama sekali. Ibaratnya begitu. Jadi modal mereka banyak sekali, besar sekali. Sehingga kalau kita melawan, ya ibaratnya kita ikan teri melawan ikan hiu besar. Jangankan melawan, kena gelombangnya saja kita bisa kocar-kacir. Maka perhatikan itu. Apakah ada yang melawan? Banyak sekali. Sudah kelihatan tren kuat, dilawan. Trennya naik, dilawan sell. Naik lagi, dilawan sell lagi. Naik lagi, dilawan sell lagi. Ya, sampai berjajar pulau-pulau selnya yang terjadi micin, margin call. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak memahami secara tekniknya. Bagaimana pola permainannya seperti apa. Membaca teknikalnya itu seperti apa. Ya, perhatikan yang pertama tren atau struktur candle. Nah, struktur candle atau struktur pasar yang saya maksud adalah arah kecenderungan. Dari struktur candle nanti terbentuk gini. Artinya sudah membentuk satu struktur naik. Kalau turun, membentuk struktur turun. Kemudian yang kita ikuti yang mana? Tren besar atau tren kecil? Tergantung tipe trading yang kita ambil. Kalau kita menggunakan tipe trading long term trading, atau trading jangka panjang, maka tentu tren utama, tren besar yang kita ambil. Kalau kita menggunakan short term trading atau trading jangka pendek atau trading harian bahkan, maka tren yang kecil yang kita ambil atau struktur yang terdekat dari running yang kita ambil. Misalkan di awalnya trennya kuat naik, tapi tren kecilnya turun. Nah, nanti yang kita ikuti ini dulu. Ya tentu ada parameter lain yang nanti bisa membatasi sampai di mana kira-kira turunnya. Kemudian kalau naik bagaimana? Nanti harus kita kuasai semuanya. Pertama kali pahami tren strukturnya. Yang kedua, tadi tren tadi kita coba ulang lagi. Nah, tren ini kita bisa juga dengan menggunakan garis trend line. Ya, contohnya begini, biar nanti teman-teman juga yang baru-baru bisa
mengikuti. Oke, kita bersihkan dulu ya, kita buat polos biar bersih. Nah, struktur itu begini, kalau kita lihat ketika trennya naik, ini trennya naik, nah struktur yang terdekat itu adalah yang ini. Kalau kita bermain jangka pendek, tentu struktur yang terdekat di sana, terdekat dari runningnya. Arahnya bagaimana? Arahnya menuju ke atas. Tetapi bukan berarti ketika strukturnya naik, kita serta-merta ikut naik, tidak. Nanti ada parameter lain yang harus kita gabungkan. Apakah itu support resisten, apakah itu area koreksi, apakah itu ring, nanti kita kombinasikan. Saya tidak akan mengajari pola-pola candle, karena pola-pola candle bisa baca sendiri, bisa di browsing sendiri. Ya, saya hanya mengajari konsep dasarnya, bagaimana kita membaca potensi pergerakan arahnya. Ya, tanpa kita menghafal pola candlestick pun akan ketemu nanti. Ya, karena kita membaca dengan konsep, ya, bukan dengan hafalan. Ya, kemudian kita tadi trend line. Ya, trend line itu bisa juga kita tarik dengan, nah ini adalah garis trend namanya. Kemudian di bawah, di atas juga garis trend. Sehingga terbentuk seperti ini. Terbentuk garis trend seperti ini. Maknanya apa? Ya, banyak sekali yang kita ambil. Ini garis trend, bagaimana cara menggaris? Ya, bisa kita lihat ujung-ujung yang mengenai atau menyentuh. Di sini menyentuh, di sini menyentuh, di sini menyentuh boleh. Yang di atas ini pun sama. Ya, di sini menyentuh, di sini menyentuh, di sini menyentuh, di sini menyentuh. Kemudian apa yang kita bisa dapatkan dari menggaris trend line atas bawah ini? Yang pertama tentu untuk mengetahui apakah dia breakout atau tidak. Ya, nanti yang di atas, garis di atas ini berfungsi sebagai resisten, yang di bawah berfungsi sebagai support. Ya, sehingga ini bentuk satu simetri. Artinya apa? Artinya kecenderungannya, kalau kita membaca banyak referensi seperti ini, ya perhatikan. Ya, ini kalau kita tarik garis pun jadi begini. Ya, dari tren naik kemudian ada bentuk simetri, maka kemungkinan besarnya akan naik, akan lanjut naik. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan turun, tetapi kalau melihat arah strukturnya menuju ke atas. Oke, ini yang penting kita tahu trend up, tren dari market yang sedang berjalan atau tren kecilnya. Kita bisa tarik garis tren seperti ini, yang di bawah berfungsi sebagai support, yang atas berfungsi sebagai resisten. Berikutnya yang kedua, teknikal yang kedua yang harus kita pahami, kita kuasai. Tadi ada tren dan struktur. Yang berikutnya, yang nomor 2, area penting. Area penting. Apa area penting ini? Support dan resisten. Kemudian ada area-area koreksi, ada area breakout. Ada area koreksi, ada area breakout, ada area support dan resisten. Nah, koreksi ini biasanya dibahasakan dengan area retracement. Namanya koreksi itu melawan arus tetapi bersifat sementara. Ya, pahami area support resisten. Area support resisten ini kita bisa lihat dari level-level psikologi pasar atau ujung ekor yang banyak disentuh. Banyak disentuh. Ini support resisten. Koreksi, ini kita bisa lihat nanti 50% dari market yang dominan. Koreksi ini bisa kita ambil 50% dari market yang dominan. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan Fibonacci. Yang berikutnya, yang breakout, ya tentu ini breakout dari support resisten, breakout dari koreksinya. Ya, nanti kita lihat. Pertama kita lihat support dan resisten. Ya, support dan resisten. Oke, apa namanya support resisten? Tadi support resisten adalah area tertinggi, support dulu. Support
ini area terendah, harga terendah, kemudian dia terhenti di situ, kemudian ditolak atau kembali naik. Maka ini menjadi support. Sedangkan resisten ini area tertinggi, kemudian dia terhenti di situ, ya terhenti itu bisa jadi ekor, bisa jadi body, kemudian ditolak turun. Maka ini bisa menjadi wilayah resisten. Sehingga kalau seperti ini, maka yang di ujung atas ini resisten, yang di ujung bawah namanya support. Resisten ketika di breakout, maka fungsi resisten ini berubah menjadi support. Sedangkan resisten berada di ujung atas lagi. Support ketika di breakout, dia berfungsi lagi sebagai resisten. Kemudian supportnya di bawah lagi. Ya. Kemudian ketika breakout lagi, maka resisten berubah menjadi support. Ini resisten di sini. Ketika resisten di breakout, breakout ini tentu menembus dalam body yang full, penuh, kemudian tidak ada koreksi, tidak ada artinya penuh dengan body yang utuh, kemudian sudah selesai. Candlenya sudah selesai. Maka ini breakout. Resisten ketika di breakout, dia berfungsi sebagai support. Resisten naik di atasnya lagi, dan seterusnya. Maka support dan resisten identik dengan area-area sudut, area-area penolakannya. Ini support resisten. Berikutnya adalah area penting, berikutnya adalah koreksi. Koreksi atau retracement. Nah, saya sering menggunakan angka 50% ini dari dominan, market yang dominan. Kemudian ini akan, kalau masih di area di sini, dia akan memantul atau kembali ke tren lagi. Ini akan memantul atau reversal. Ketika sudah 75% dari dominan ini, maka dia akan lanjut. Bagaimana penerapannya? Ya, coba kita lihat di kondisi seperti ini. Kita hapus dulu biar bersih dulu. Nah, kemudian kita lihat yang pertama kita tentukan adalah support resisten. Ketika naik, maka yang kita fokuskan adalah resisten, di mana yang terdekat dari running dulu. Ya, karena ini berdekatan tembus ke kiri. Nah, ini adalah resisten. Ya, ketika naik kita jangan otak-atik supportnya, kita fokus ke resisten saja dulu. Karena fokusnya marketnya naik. Kemudian area pentingnya di mana lagi? Yang tadi ada support resisten, kemudian ada area koreksi. Area koreksi tentu area koreksi yang dominan. Yang dominan yang mana? Nah, sekarang naik turun hampir sama. Naik turunnya hampir sama, maka sebenarnya yang dominan adalah yang mendominasi tentu. Yang mana? Ketika dia mulai naik, sebenarnya yang kita ambil adalah yang merah di sini. Yang sebelumnya adalah turun, kemudian habis itu naik. Nah, di tengah-tengahnya di sini adalah area-area koreksinya. Ketika wilayah koreksi ini ditembus, dalam arti volumenya menembus tebal, maka ada peluang untuk lanjut naik. Ada peluang untuk lanjut naik. Bukan berarti dia akan naik terus, tetapi ada potensi, ada peluang untuk naik. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk taking profit buy di sana. Ini harus dipahami. Ketika turun bagaimana sama? Contoh misalkan trennya kuat, naik seperti ini. Jadi dari turun ini kalau kita lihat yang merah, ini kita turun dulu. Ya, yang kita ambil adalah body ujung atas, ujung bawah. Misalnya begini, trennya turun, kemudian mulai ada warna hijau, mulai berganti warna. Ya, mulai berganti warna, kemudian mulai merangkak naik. Maka baru kita membuat garis seperti ini. Artinya baru kita membuat wilayah koreksinya. Klik 2 kali, nanti di sebelah tengah-tengah ada titiknya. Nah, titiknya ini adalah area koreksinya. Sehingga ketika marketnya nanti naik, diuji di area di sini, di area koreksi. Ketika nanti dia breakout kuat, masih ada peluang untuk lanjut naik. Sekali lagi, naiknya bukan berarti naik sampai tinggi di ujung,
ya itu nanti lain urusannya. Yang terpenting ketika breakout tebal, kuat, maka ada peluang untuk lanjut lagi. Untuk apa? Untuk taking profit di sana. Buy. Perhatikan ketika dia breakout, ada peluang naik lagi meskipun tidak banyak. Artinya kita ada peluang untuk lanjut naik lagi. 477 atau 47,7, lebih dari cukup. Kemudian kalau sudah mulai merah lagi, trennya mulai turun lagi. Nah, mulai merah, arah kecenderungan mulai turun, struktur sudah mulai turun, maka yang kita tandai untuk area koreksi bukan merah di sini lagi. Ya, bukan merah di sini, tetapi berganti yang dominan naik. Sekarang dominan di sini. Kita klik 2 kali, di tengah-tengahnya ini ada garis, ada titik tengah, kita bisa klik di sini. Ini untuk menguji apakah nanti kalau dia turun bisa menyentuh di sini atau breakout atau sebaliknya. Kalau di area di sini nanti ditolak, kalau di area di koreksi ini dia ditolak, maka kemungkinan besar akan lanjut naik. Kalau di breakout masih ada peluang untuk lanjut turun. Kita geser. Nah, ternyata tidak breakout. Maka kemungkinan besar itu akan kembali naik. Ya, tentu ketika naik harus diuji area resisten. Di sini ada area resisten. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Di sebelah kiri pun ada penolakan di sini. Perhatikan. Kenapa selalu sama? Karena market selalu kembali ke memori masa lalu. Jadi salah kalau kita belajar hanya belajar dari masa lalu. Hanya orang-orang tidak tahu yang belajar masa depan itu. Meramal namanya. Ya, kalau kita menganalisa tentu basicnya datanya dari yang berlalu. Kalau kita ingin APBN ke depan, tentu juga pijakannya juga sebelumnya. Atau kita mau jualan ke depan, jualan apapun itu, pakaian, makanan, pijakannya dalam masa lalu. Kalau hari Sabtu Minggu ramai, hari-hari biasa sepi, maka tentu kedepannya ketika hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dagangan kita standar. Hari Sabtu dan Minggu, perbanyak dagangan kita. Kenapa? Karena saya tahu, biasa kalau hari-hari Minggu, biasa kalau hari-hari Sabtu, dagangan ramai. Sama hanya dengan market seperti ini. Ya, ketika dia breakout naik lagi, nanti akan jauh lebih kuat lagi. Ya, ketika breakout ini, maka ada peluang untuk lanjut lagi. Breakoutnya di mana? Di area hijau yang tebal. Kemudian kita tarik di sebelah kanan lagi. Nah, kalau sedang naik, kemudian di area wilayah-wilayah tadi, di wilayah pentingnya, kita uji lagi apakah breakout atau tidak. Kalau breakout, ya breakout di sini, maka ada peluang lagi. Ya, meskipun kecil tapi lumayan. Ada sekitar 280-an. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Caranya seperti itu. Jadi perhatikan ada wilayah, ada area support resisten, ada area pentingnya, kemudian ada koreksi. Sehingga kita bisa menguji apakah nanti akan berpotensi lanjut turun atau kembali naik. Ini yang kedua adalah koreksi. Ya, berikutnya yang selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan candle terakhir ya, sebelum running dan dampaknya seperti apa. Candle terakhir sebelum running dan dampaknya seperti apa. Ini maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat contohnya. Kita hapus lagi biar bersih. Kita coba untuk lihat yang hari ini, yang saat ini ya, biar nanti kita gampang mengujinya. Jangan masa lalu, nanti kalau masa lalu lagi bingung lagi dan orang berprasangka bisa analisa hanya masa lalu gitu. Ya, biarkan ngomong, yang penting kita profit bareng-bareng. Baik, yang kita analisa sekarang runningnya ini, yang sekarang running di sini. Maka candle sebelumnya adalah warna hijau ini. Ini adalah candle sebelum running yang saya maksudkan. Saya highlight dulu warna biru. Perhatikan ketika running candle terakhir sebelum running ini terbentuk, kemudian bagaimana dampaknya. Maka yang kita perhatikan di sini adalah candle ini bentuknya seperti apa, karakternya bagaimana.
Oke, kita lihat yang di atas ada penolakan, artinya sebelum eh, ditutup ini naik lagi, naik dulu sampai di atas, kemudian turun ditolak oleh seller. Sebelum hijau, sebelum naik semuanya, market itu turun dulu sampai ini. Artinya seller muncul. Ini merah dulu. Sehingga ketika merah turun, perhatikan wilayah-wilayah penting di bawah. Di bawah itu semuanya ada penolakan, sehingga kalau kita lihat terakhir dia turun ditutup di sini. Maka maksimum kekuatannya berada di situ. Kekuatan sellernya. Kalau kita lihat berada di wilayah-wilayah penting atau berada di area support. Kemudian ditolak lagi oleh buyer. Ditolak sampai kuat di atas. Artinya kekuatan buyer sampai di sini. Kemudian ditolak oleh seller lagi. Ditutup dengan body yang ditutup body warna hijau. Apa yang kita bisa dapat di sana? Yang kita bisa dapat yaitu bodinya tetap tebal, hijau, ada penolakan seller. Maka kemungkinan besarnya tetap akan didominasi hijau dengan perlawanan dari seller itu sendiri. Ya, diingat seller pernah turun sampai di bawah. Ketika naik, seller muncul menekan. Maka pasti nanti di candle selanjutnya ada tekanan seller tapi dominan buyer. Selain ada kecenderungan ke atas, dominasinya juga volume warna hijau. Maka tidak heran ketika sebelum naik ini turun dulu, merah dulu, meskipun tidak banyak. Karena di candle sebelumnya ada penolakan seller. Bahkan ketika di ujung pun juga ada penolakan seller ini. Ya, sekarang running ini. Sehingga kalau tadi kita membaca candle yang terakhir ini dominasinya adalah buyer, tetap kita pertimbangkan seller karena ada ekor di bawah yang panjang sampai di bawah ini. Dia pernah sampai singgah di harga yang di bawah, kemudian di atas ada penolakan sellernya. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau kondisi seperti ini, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Ya kita bisa entry buy tapi tetap hati-hati karena ada penolakan sell nanti pastinya. Apalagi sampai di ujung tadi buyernya ditolak oleh seller. Ya, market ini akan lebih kuat ketika buyer breakout nantinya. Ketika buyer breakout begini, nanti baru akan kuat naik lagi. Selagi tidak breakout, selagi masih berada di area di sini, kemudian turun lagi, nanti akan konsolidasi. Akan sideways naik turunnya di antara biru ini. Oke, ini adalah candle terakhir dan dampaknya. Kalau kita lihat yang merah ini, kalau kita garis, yang merah ini kita tarik sama yang merah, kemudian klik 2 kali, di tengah itu ada area koreksi. Dampak yang ditimbulkan dari candle terakhir ini, koreksi ini menembus area koreksi, sehingga kemungkinan terbesarnya masih akan naik. Sehingga candle selanjutnya ini masih naik ini. Kalau kita entry masih dapat kebagian, masih ada peluang profit sampai lumayan tinggi. Ya. Ini kalau kita bermain jangka pendek memang betul-betul harus memahami sampai detail. Berbeda kalau nanti kita tradingnya jangka panjang, swing trading beda sekali, cara analisanya beda. Oke, berikutnya saya masuk ke materi selanjutnya. Ada candle terakhir. Kemudian yang berikutnya perhatikan adalah ring. Ya, ring ini batas kemampuan hariannya. Ya, artinya kita juga membaca dari ring harian. Setiap pasangan mata uang punya batasan yang berbeda-beda, punya ring yang berbeda-beda, sehingga betul-betul harus kita memahami bagaimana cara menghitung. Ya, ada dasarnya, ada juga nanti kita menggunakan rata-rata. Yang pertama kita bisa menggunakan data dulu. Jadi di XAU beda dengan EU, ringnya berbeda. EU berbeda dengan GU, GBP USD, Euro USD. XAU, X ini lambang dari metal atau logam, AU ini aurum emas artinya. Di XAU ini dalam kondisi normal market berkisar sehari ini 1.600 hingga 3.000.
Kalau dengan broker yang 4 digit ini berarti 160 hingga 300. Euro ini berkisar di antara 600 hingga 1200. GU ini 800 hingga 1600. Ya, rata-rata di sini. Nanti silakan diuji. Apakah pasti di situ? Tidak, ada naik turunnya. Emas ini kalau ada berita juga bisa sampai 6.000. Ya, 3.000 sampai 6.000. Dalam kondisi ekstrim maksimum 13.000. Ekstrim itu ada berita yang luar biasa. Mungkin kayak dulu ada Brexit dan sebagainya. Oke, ini atau bisa juga dengan kita melihat dari candle yang terbentuk. Ya, tadi kita sudah contohkan. Contohnya kita bisa lihat di D1, time frame D1, kita bisa lihat ukuran candlenya dari semuanya, dari ujung ekor ke atas maupun bawah. Nah, diambil adalah yang terdekat dari running. Kalau running sekarang berarti yang terdekat kemarin atau lusa. Kalau misalkan yang kemarin segini, ya, kemudian yang lusanya juga hampir sama, ternyata ini jauh lebih panjang, maka kita mengambil yang lebih panjang berikutnya. Kita menggunakan yang berikutnya di sini. Sehingga kalau naik misalkan atau turun begini, ketika sudah menyentuh area di sini, maka hati-hati, ring sudah terpenuhi, maka kemungkinan besar akan terjadi harga yang memantul atau akan mulai koreksi. Koreksi itu ketika dia sudah mencapai titik jenuhnya, maka dia akan konsolidasi, akan sideways pelan-pelan gitu. Ya, tidak kembali ke atas tapi sideways. Ya, pada akhirnya sampai menunggu ganti hari atau ganti candle. Ya, ini cara paling mudah. Kita bisa dengan angka tadi, bisa dengan melihat posisi candlesticknya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, kalau kita menggunakan teknik trading jangka pendek yang selain dari ring, yang terakhir yang keenam adalah intensitas pergerakan, atau bahasa saya adalah detak-detak candlenya, candle ketika running. Ya, ketika marketnya naik kuat begini, kemudian tahan lama gitu, tidak naik turun. Nah, setelah itu turun sedikit, jadi kecil, tapi tertahan di sini lama. Kemudian turun lagi, lama di sini, makin turun makin, tapi lama tertahan di sini, tidak sampai melewati harga pembukaan. Ya, perhatikan kalau di running itu yang kita belajar banyak tentu adalah intensitas ini. Ya, kemungkinan besar kalau lama tertahan di sini tidak bisa keluar, tidak bisa turun dari harga pembukaan, maka kemungkinan besar nanti akan kuat naiknya. Ya, tentu kita juga melihat waktu. Biasa kalau menit pertama biasa. 1 sampai 10 menit ini market yang biasa bergejolak. Di atas 20 menit sudah mulai stabil. 45 menit mendekati stabil. 55 ke atas, 55 menit ke atas, ini area wilayah-wilayah stabil. Jadi candle stabil. Kalau dikurang 5 menit candlenya tebal ke bawah, ya ini berarti nanti kemungkinan besar ditutup juga tebal begini. Kemungkinan besarnya ditutup dengan candle merah tebal. Sangat kecil kemungkinan ketika hanya kurang beberapa menit ini akan kembali naik menjadi ekor dan warnanya berubah. Kecuali ada berita berdampak besar. Ya, kalau detak-detak belajar banyak nanti bisa memahami setelah kita belajar banyak praktek. Baik, ini materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti terkait dengan prakteknya, ya, di kelas review berikutnya nanti kita akan banyak mempraktekkan, banyak melihat, dan tentu banyak melakukan satu evaluasi biar nanti analisanya bagaimana, kemudian peluang-peluangnya di mana, kemudian entry-nya di mana. Nah, nanti kita review lagi.
Hari ini terkait materi dulu, nanti prakteknya ya bisa kita lanjut lagi.